Selamat siang teman-teman, selamat jumpa lagi dengan saya Momon Esmadaroni untuk channel Aki Momon Ngaprak. Siang hari ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua, bukan soal perjalanan, bukan soal pengaprakan, tapi soal sesuatu yang mungkin kita hadapi ketika kita ngaprak, khususnya ketika menggunakan mobil 4x4, mobil 4x4 atau mobil off-road, yaitu ketika melalui tanjakan, melalui jalan licin, melalui turunan, dan kita akan sharing mengenai hal itu yang mungkin hal tersebut dihadapi ketika teman-teman melakukan perjalanan. Dalam sharing ini, saya ingin sharing tentang bagaimana menggunakan mobil tersebut dengan bijaksana, dengan power sekecil-kecilnya, namun kita bisa melalui medan-medan seperti itu. Pada kegiatan off-road ataupun kegiatan di pertambangan, ketika ada seseorang yang kejeblos mobilnya, ya, selalu terdengar teriakan-teriakan gas, gas, gas. Teman-teman yang di luar menyuruh gas, ya, menyuruh mobil itu agar digas dengan secepat-cepatnya. Baik, dalam sharing ini justru saya ingin sharing kepada teman-teman semua bagaimana menggunakan mobil itu dengan bijaksana, dengan power yang sekecilnya, namun kita memperhatikan torsinya, dan satu hal lagi yang penting adalah pijakan dari ban tersebut, sehingga kita bisa melewati mobil tersebut dengan tidak terlalu cepat. Dengan demikian, mobil akan awet dan kita tidak berjalan dengan cepat, karena cepat akan mengurangi tingkat keselamatan. Selamat melihat dari video ini. Kita sharing tentang bagaimana melalui medan-medan seperti ini. Teman-teman semua, kembali lagi dengan Momon Esmadaroni dari Indonesia Vehicle Management Consulting. Saat ini kami sedang mengadakan training 4-wheel drive smart driving training di salah satu perusahaan tambang di Kalimantan Selatan, dan ada beberapa handicap yang disediakan, ya. Di sini ada tanjakan, ada jalan miring, ada turunan
lumpur dan kemudian juga ada waterline atau parit melintang. Dalam training ini, objektif yang akan kita ambil adalah bagaimana menggunakan mobil ini dengan power yang kecil, namun memperhatikan torsi yang tinggi di RPM yang memungkinkan untuk itu, ya. Jadi tidak dengan kebut-kebutan. Dan satu peserta akan naik dengan kondisi jalan yang licin. Dan di sini tetap peserta belajar untuk mempertahankan torsi maksimal sesuai dengan RPM dari Triton, yaitu pada RPM 2000 untuk mendapatkan torsi maksimal. Sengaja di sini adalah peserta untuk belajar melatih dengan memaintain power ini, sehingga pada saat sehari-hari sudah punya keyakinan bahwa kemampuan mobil ini akan bisa melewati medan-medan yang cukup berat dengan memperhatikan power torsi di RPM maksimal, dan juga adalah bagaimana feeling dari seorang driver untuk menentukan pijakan daripada ban sehingga dia tidak menjadi halangan untuk pergerakan daripada mobil itu sendiri. Ya, sekarang sudah naik dan akan memasuki trek berikutnya, yaitu adalah trek dengan kemiringan. Ya, mulai masuk kemiringan. Dan inilah rangkaian acara training dari Mitsubishi saat ini, yaitu Mitsubishi Triton. Nah, tadi adalah handicap pertama. Kita lihat handicap pertama, mobil yang di belakangnya. Nanti kita akan berurut ke handicap kedua atau obstacle kedua, yaitu berupa jalan miring. Kita lihat sekarang mobil kedua sudah masuk ke lintasan tanjakan, kemudian dan bisa dilihat kita semua bahwa kondisinya adalah licin, lumpur, dan di sini peserta sengaja untuk tidak menggunakan power yang besar, namun pertama adalah feeling dalam melihat jejakan roda, kemudian juga mempertahankan traksi dengan RPM yang semestinya, yaitu di 2000. Oke. Masih berputar. Ya. Kita lihat, oke. Masih bergerak-gerak, ya. Kita usahakan tidak mundur. Terus dengan tidak menggeber mobil, hanya mempertahankan di torsi yang tinggi, yaitu di RPM yang maksimal untuk mendapatkan torsi tersebut. Untuk Triton sekali lagi di 2000, dan inilah obstacle pertama dilalui tanpa memaksakan mobil, dengan berjalan cepat tapi dengan cara pelan, sekali lagi mengandalkan torsi yang ada di Triton tersebut. Oke, nanti kita lanjutkan ke obstacle kedua, yaitu jalan miring. Kita lihat, serta yang kedua sudah akan memasuki jalan yang miring. Oke, tetap di sini pun tidak menggunakan power yang besar, hanya memaintain agar torsi maksimal. Ya, kita lihat. Oke, jalan miring. Oke. Iya, masuk jalan miring. Terus miring, terus. Ya, saat ini melanjutkan video training mengenai 4-wheel drive smart driving training yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan, dan saat ini salah satu peserta masuki obstacle jalan miring. Oke, ya. Ini ada sedikit kesalahan dari peserta, yaitu mengarahkan roda ke arah yang lebih tinggi, sehingga bagian kanan dari
bodi mobil akan mengena ke tebing yang sebelah kanan. Oke, ya. Kita lihat peserta ini sudah lolos, dan berikutnya dihadang oleh obstacle yang kedua, yaitu adalah turunan, di mana di turunan ini objektifnya adalah peserta mengendalikan mobil dengan engine brake. Dengan 4x4 akan lebih aman sehingga turun bisa terkendali. Oke, satu peserta sudah lolos di obstacle kedua dan ketiga, akan memasuki ke obstacle yang berikutnya adalah waterline atau jalan parit melintang. Sementara masih kita lihat di obstacle pertama, yaitu tanjakan, satu kendaraan masih berusaha untuk keluar ya, dengan kondisi trek yang licin, kemudian menanjak, berusaha untuk keluar. Tapi sekali lagi bahwa objektifnya di sini adalah dengan cara memaintain power yang sekecil-kecilnya pada torsi yang besar, sehingga mobil tidak dipaksakan, tidak main setengah kopling, tidak dihentak-hentak. Ya, kita lihat peserta berikutnya sudah mulai menanjak, dan akan masuk ke obstacle berikutnya, yaitu jalan yang miring. Ya, kita lihat sekarang di jalan yang miring. Peserta ini sudah berhasil ditanjakan. Oke. Iya. Oke. Lurus. Oke. Oke. Iya. Sekarang masuki obstacle ketiga, yaitu turunan dengan mengandalkan engine brake, di mana turunan ini cukup licin juga. Mereka akan menggunakan engine brake untuk melalui medan ini, sehingga mobil masih bisa terkendali. Kita perhatikan satu peserta sudah berhasil turun dari turunan ini dan akan memasuki ke obstacle yang terakhir, yaitu waterline atau parit melintang. Oke. Ya, tetap di sini peserta mengendalikan dengan torsi, menjaga torsi maksimal di RPM 2000, seperti yang sudah kami sampaikan untuk Triton ini di RPM 2000. Ya, masuk ke rintangan parit melintang. Iya, bagus, melintang, salah satu kaki ngangkat dan lolos. Oke. Beberapa obstacle sudah disediakan, dan inilah obstacle yang terakhir, yakni adalah melintasi waterline atau parit dengan cara teknik melintang dan menggunakan power yang sedikit mungkin, ya, dengan memperhatikan torsi maksimum di Triton. Kita lihat satu peserta oke, lolos ya. Inilah sesi terakhir, obstacle terakhir.
Oke, teman-teman, tadi barusan saya melakukan uji coba trek ini dengan Triton HDX, dan saya berusaha untuk mempertahankan torsi, di mana torsi untuk HDX ini di 2000. Jadi bisa dilihat tadi berusaha untuk tidak mundur, tapi kita mempertahankan torsi dan kita mencoba mendapatkan cengkraman yang kuat setiap ban, yaitu dengan feeling kita. Dan inilah kadang-kadang yang bisa orang biasanya merusakkan mobil karena dihentak-hentak. Sebetulnya untuk penggunaan mobil seperti ini tidak perlu dihentak-hentak, kita cukup mempertahankan di torsi yang dimana sedang tinggi. Kebetulan untuk mobil ini torsi yang paling tinggi ada di RPM 2000. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman yang menggunakan double cabin. Terima kasih, selamat siang Triton.